Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya bakal nunjukin ke kalian cara instalasi VirtualBox dari awal sampai bisa jalan. Terus, kita juga bakal lanjut ke instalasi Ubuntu dan pengaturan SSH langsung di VirtualBox. Gak berhenti di situ aja, kita lanjut lagi ke instalasi PATI, dan terakhir, kita bakal setup Apache 2 di VirtualBox, terus masukin file HTML buat bikin web server sederhana. Jadi, lewat video ini, saya ingin menyelesaikan tugas kuliah untuk mata kuliah sistem operasi, sekaligus bantu teman-teman yang mungkin lagi ngerjain hal yang sama. Yuk, siapin kopinya, duduk santai, dan kita mulai bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama. Yang pertama kali saya lakukan adalah mendownload semua file yang dibutuhkan untuk instalasi terlebih dahulu. Di sini, saya buka browser, lalu mengetik di kolom pencarian, download VirtualBox. Setelah itu, akan muncul halaman resmi dari VirtualBox. Setelah itu, saya pilih situs yang paling atas. Biasanya, itu adalah situs resmi untuk mendownload VirtualBox, dengan alamat virtualbox.org. Oke, kalau kalian sudah masuk ke halaman download VirtualBox, kita klik menu download yang ada di bagian atas. Nah, di sini akan muncul 4 pilihan sistem operasi yang bisa kalian gunakan untuk mendownload VirtualBox, yaitu Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih opsi yang Windows. Setelah diklik, file VirtualBox-nya akan otomatis mulai terunduh, dan proses download-nya bisa kalian lihat di pojok kanan atas browser. Di sini, karena saya sebelumnya sudah mendownload filenya, jadi di sini kita bisa cancel aja proses download-nya. Setelah selesai mendownload VirtualBox, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mendownload Ubuntu. Di kolom pencarian browser, saya ketik download Ubuntu. Setelah hasilnya muncul, saya pilih situs yang paling atas, karena biasanya itu adalah situs resmi Ubuntu. Pastikan kalian mengunduhnya dari situs resmi, biar aman dan versi yang kalian dapat juga versi terbaru. Oke, kita klik. Kalau sudah masuk, kita bisa klik menu server di bagian atas. Selanjutnya, klik tombol download. Nah, setelah kita klik menu download, filenya bisa langsung kamu cek di bagian menu download. Nah, karena saya sebelumnya sudah mendownload filenya, jadi di sini kita bisa cancel aja proses downloadnya. Setelah selesai mendownload Ubuntu, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mendownload PATI. Di kolom pencarian browser, saya ketik download PATI. Setelah hasilnya muncul, saya pilih situs yang paling atas, karena biasanya itu adalah situs resmi PATI. Setelah masuk ke situs resminya, kita klik pada bagian Download PATI. Di halaman ini, kalian bisa lihat ada 2 pilihan, yaitu versi 64-bit dan versi 32-bit. Karena di sini saya menggunakan sistem 64-bit, jadi saya klik pada bagian 64-bit installer. Setelah diklik, filenya akan otomatis terunduh, dan kalian bisa lihat progres downloadnya di pojok kanan atas browser. Karena saya sebelumnya sudah mendownload file PATI-nya, jadi di sini kita bisa cancel aja proses download-nya lagi. Oke, sekarang kita buka dulu semua file hasil download tadi lewat File Manager. Di sini saya sudah siapkan filenya, karena sebelumnya saya sudah mendownload file-file tersebut. Pastikan file ISO Ubuntu dan installer PATI sudah ada, biar nanti proses instalasinya bisa langsung kita mulai tanpa hambatan. Oke. Kalau semuanya sudah lengkap, kita siap lanjut ke tahap instalasi berikutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Di file VirtualBox yang sudah kita download, kita cukup klik 2 kali untuk membuka installernya. Setelah muncul pop-up, kita klik Yes. Lalu akan muncul tampilan awal instalasi seperti ini. Selanjutnya, kita klik Next. Di bagian License Agreement, kita pilih I accept,
lalu klik Next lagi. Kemudian kita teruskan dengan klik Next, dan saat ada pop-up konfirmasi, kita klik Yes, kemudian klik Yes. Setelah itu, kita klik Next sampai muncul tombol Install dan langsung tekan Install. Sekarang, kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Gampang banget, kan? Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal klik tombol Finish untuk menutup installer dan menyelesaikan proses instalasi VirtualBox. Setelah ini, VirtualBox sudah siap kita gunakan untuk membuat mesin virtual Ubuntu. Selanjutnya, kita akan membuat mesin virtual Ubuntu sebagai persiapan untuk menginstal sistem operasinya. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Setelah VirtualBox terbuka, kita akan mulai membuat mesin virtual baru yang nanti bakal kita isi dengan Ubuntu. Oke, langkah selanjutnya kita klik tombol New. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian Name, kalian bisa masukkan nama mesin virtualnya bebas mau pakai nama apa aja. Tapi di sini saya menggunakan nama user first saja. Di bawahnya ada bagian folder lokasi penyimpanan. Fungsinya adalah tempat menyimpan file hasil instalasi Ubuntu nanti. Jika ingin, kalian bisa ubah lokasinya, tapi di sini saya biarkan default saja. Lalu, untuk bagian type, kita ubah menjadi Linux. Dan untuk version, kita pilih Ubuntu, sesuaikan dengan versi yang kalian download tadi. Karena saya mendownload Ubuntu versi 64-bit, maka saya memilih Ubuntu 64-bit. Kalau semuanya sudah diatur dengan benar, langsung saja klik Next. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan RAM untuk mesin virtual Ubuntu kita. Di bagian ini, kita menentukan berapa besar resource hardware yang akan diberikan ke virtual machine supaya Ubuntu bisa berjalan dengan lancar. Pertama, di bagian base memory, kalian bisa bebas mengatur kapasitas RAM-nya. Rekomendasinya minimal 2048 MB ya, biar Ubuntu nggak lemot. Di contoh ini, saya menggunakan 2048 MB. Ini sudah cukup untuk instalasi dan penggunaan dasar. Selanjutnya, di bagian Number of CPU, kalian bisa memilih berapa core yang ingin dialokasikan. Karena untuk kebutuhan dasar sudah cukup, saya menggunakan satu CPU saja di sini. Kalau sudah sesuai, langsung saja klik tombol Next. Oke, setelah semua pengaturan tadi sudah selesai, sekarang kita masuk ke bagian Summary. Di halaman ini, VirtualBox menampilkan rangkuman lengkap dari semua konfigurasi yang sudah kita buat untuk mesin virtual Ubuntu. Kalau semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, langsung saja klik tombol Finish untuk membuat mesin virtualnya. Oke, kalau mesin virtualnya sudah berhasil dibuat, maka tampilannya akan berubah seperti ini di daftar VirtualBox kalian. Di sini kita sudah bisa lihat VM Ubuntu yang barusan kita buat, lengkap dengan nama, tipe sistem operasi, dan statusnya. Artinya, semua langkah pembuatan mesin virtual tadi sudah selesai dan sudah siap, kita lanjutkan ke proses instalasi Ubuntu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah mesin virtualnya muncul di daftar, kita perlu melakukan sedikit pengaturan sebelum Ubuntu bisa diinstal. Pertama, klik dulu tombol Settings pada VM Ubuntu kalian. Lalu, pergi ke bagian Storage. Di sini, kalian klik bagian Empty yang ada di bawah controller. Pada opsi Optical Drive, pilih file Ubuntu ISO yang tadi sudah kalian download sebelumnya. Jadi, file ISO-nya akan menjadi sumber instalasi saat mesin virtual nanti dijalankan. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian Network. Di bagian Attach to, ubah pengaturannya menjadi Bridged Adapter. Dengan mode ini, jaringan VM akan langsung terhubung ke jaringan utama, sehingga nanti lebih mudah saat konfigurasi SSH atau web server. Jika semuanya sudah diatur dengan benar, langsung saja klik OK. Oke, semua pengaturannya sudah selesai kita lakukan. Sekarang mesin virtualnya sudah siap untuk digunakan untuk proses instalasi Ubuntu. Langsung saja kita jalankan dan mulai proses instalasinya.
Klik Start, lalu kita tunggu beberapa saat sampai VirtualBox mulai menjalankan Ubuntu. Nanti akan muncul tampilan awal instalasi. Perlu diketahui, pada bagian ini kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi semua navigasi dilakukan memakai keyboard. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita pilih opsi paling atas yaitu Try or Install Ubuntu Server, kemudian tekan Enter, dan tunggu prosesnya berjalan. Karena proses ini cukup memakan waktu, di video nanti saya percepat dulu ya. Setelah itu akan muncul halaman pemilihan bahasa. Di sini kalian bisa pilih bahasa yang ingin kalian gunakan. Saya menggunakan English, jadi saya langsung tekan Enter. Lalu di bagian konfigurasi keyboard, kalau keyboard kalian menggunakan layout QWERTY, nggak perlu diubah apapun, langsung pilih Done. Lalu klik Done. Kemudian, kita tunggu sampai Ubuntu mendapatkan alamat IP di bagian DHCPV4. Kalau IP-nya tidak muncul, pastikan Bluetooth kalian dimatikan dan perangkat terhubung ke internet. Kalau sudah muncul IP, langsung pilih Done. Di halaman-halaman berikutnya tetap tidak ada yang perlu diubah, jadi kita pilih Done, Done, pilih Continue, Done, dan Done lagi. Sampai akhirnya muncul pop-up Confirm Destructive Action. Karena kita memang ingin melanjutkan instalasi, pilih Continue. Oke, setelah kita masuk ke bagian Profile Setup, sekarang kita akan membuat username dan password yang nantinya digunakan untuk login ke Ubuntu di langkah ini. Penting banget buat kalian menghafal apa yang kalian isi, karena ini berhubungan langsung dengan akses server nanti. Pada bagian name, saya masukkan nama kelompok 6. Untuk bagian server name, karena tadi kita memberi nama server userver, di sini saya tetap menggunakan nama yang sama. Lalu untuk username, saya buat menjadi 6 agar mudah diingat. Selanjutnya, pada bagian password, kalian bebas memasukkan kata sandi apa saja. Yang penting, jangan sampai lupa passwordnya, karena kita akan memakainya untuk login ke Ubuntu dan untuk konfigurasi berikutnya. Kalau semua sudah diisi dengan benar, langsung saja pilih. Dan untuk lanjut ke proses berikutnya, pilih Continue. Pada tahap berikutnya, Ubuntu Server akan menawarkan instalasi OpenSSH. Karena kita butuh SSH untuk mengakses server melalui aplikasi seperti PuTTY, kita cukup tekan Enter untuk mengaktifkan instalasinya. Setelah SSH berhasil dipilih, lanjutkan dengan memilih Done. Lalu klik Done. Sekarang kita masuk ke proses instalasi utamanya. Karena proses ini membutuhkan waktu lumayan lama, maka saya percepat videonya agar nggak terlalu panjang. Oke, akhirnya proses instalasi selesai juga. Kalau instalasinya sudah rampung, akan muncul tulisan Reboot Now. Kalau sudah muncul, langsung saja kita pilih Reboot. Kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah muncul tampilan ini, kalian klik Enter saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah proses instalasi selesai, sekarang kita akan masuk ke tahap login Ubuntu. Pertama, masukkan username pendek yang sudah kalian buat sebelumnya. Karena tadi saya membuat username 6, maka di sini saya ketik 6. Selanjutnya, kalian akan diminta memasukkan password. Isi dengan password yang sudah kalian buat saat proses instalasi tadi. Perlu diketahui, ketika kalian mengetik password, tulisannya tidak akan muncul di layar. Ini normal ya, karena sistem memang menyembunyikan tampilan password demi keamanan. Jika sudah,
tekan Enter dan tunggu beberapa saat sampai proses login selesai. Setelah berhasil login, kita akan mencoba beberapa perintah dasar untuk memastikan sistem berjalan normal. Pertama, saya ketik ls. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar file atau folder di direktori saat ini. Kemudian saya cek apakah SSH sudah terinstall dengan mengetik SSH. Kalau SSH muncul dan tidak ada error, berarti modul SSH sudah terpasang di Ubuntu kalian. Selanjutnya, kita cek alamat IP dengan mengetik ifconfig. Namun biasanya perintah ifconfig masih belum ada, jadi kita perlu menginstal NetTools terlebih dahulu dengan cara ketik sudo apt install NetTools. Lalu tekan Enter. Setelah itu masukkan password kalian lagi. Lalu tekan Enter. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah NetTools selesai diinstal, kita ketik lagi ifconfig. Nah, sekarang akan muncul tampilan informasi jaringan, termasuk alamat IP kalian. Pastikan kalian mencatat IP tersebut, karena nanti akan digunakan untuk proses SSH melalui PuTTY. Jika semua sudah berjalan seperti ini, artinya instalasi Ubuntu dan SSH, kalian sudah berhasil dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan menginstal PuTTY. Cara menginstalnya cukup mudah. Pertama, buka file installer PuTTY yang sudah kalian download tadi. Klik 2 kali pada file tersebut, dan akan muncul pop-up instalasi seperti ini. Kalau tampilan instalasinya sudah muncul, kalian bisa langsung klik Next. Di bagian Destination Folder, kalian bebas memilih ingin menyimpan program ini di folder mana. Tapi, karena saya tidak ingin mengubah apapun, saya biarkan saja pengaturannya seperti default, lalu klik Next, setelah itu klik Install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Kalau instalasinya sudah selesai, kalian tinggal klik Finish. Selanjutnya, kita buka aplikasi PuTTY yang baru saja kita install tadi. Ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Pada bagian hostname, kita masukkan IP address Ubuntu server yang sebelumnya sudah kita cek. Jika IP sudah dimasukkan, langsung saja klik Open. Setelah itu akan muncul pop-up peringatan keamanan. Di sini cukup klik Accept. Sekarang kalian akan diminta untuk login. Pada bagian Login as, masukkan username yang sudah kalian buat saat instalasi Ubuntu. Di sini saya menggunakan username 6. Setelah itu, kalian masukkan password yang sudah dibuat. Jika sudah selesai memasukkan password, tekan Enter. Sampai di sini, instalasi dan penggunaan awal PuTTY sudah selesai. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke proses instalasi Apache 2 agar server kita bisa menjalankan web server. Pertama-tama, kita harus login terlebih dahulu. Masukkan username Ubuntu yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya masukkan 6. Lalu masukkan juga passwordnya. Ingat, ketika kalian mengetik password, teksnya memang tidak terlihat di layar. Itu normal dan memang fitur keamanan dari Linux. Jika sudah, tekan Enter. Berikutnya, kita mulai dengan memperbarui repositori, ketik perintah, sudo apt update, lalu tekan Enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses update paket selesai, sekarang kita bisa lanjut untuk menginstal Apache 2. Apache 2 ini adalah software web server yang nantinya akan menjalankan halaman web atau file HTML yang kita masukkan ke dalam server Ubuntu kita. Untuk mulai menginstalnya, ketik perintah sudo apt install Apache 2.
lalu tekan Enter. Di tahap ini, sistem akan mulai mengunduh semua komponen Apache 2 dan melakukan proses instalasi secara otomatis. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Biasanya membutuhkan waktu beberapa detik sampai beberapa menit, tergantung koneksi internet dan kecepatan perangkat kalian. Oke, setelah proses instalasi Apache 2 selesai, sekarang kita cek dulu apakah layanan Apache 2 sudah berjalan dengan benar. Untuk mengeceknya, kita ketik perintah sudo systemctl status Apache 2, lalu tekan Enter. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan status dari servis Apache 2, apakah dia aktif dan berjalan atau ada error. Kalau tampilannya menunjukkan tulisan active, running, yang berwarna hijau, berarti Apache 2 sudah berhasil berjalan di server kita. Kalau sudah seperti ini, artinya web server kalian sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya, kita akan mencoba membuka web servernya. Buka browser di laptop kalian, lalu masukkan IP server Ubuntu yang sudah kalian catat sebelumnya. Jika halaman Apache 2 default page muncul, berarti web server kalian sudah aktif dan berhasil dijalankan. Ini menandakan bahwa instalasi Apache 2 yang kalian lakukan tadi berhasil dan sudah bisa dipakai untuk menjalankan web server. Sekarang kita akan memasukkan file HTML buatan kita sendiri ke dalam web server. Pertama, kita close saja tampilan Ubuntu servernya. Setelah itu, klik tombol Settings pada VirtualBox. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita pergi ke bagian Shared Folders. Di bagian Shared Folders, klik ikon folder berwarna biru di pojok kanan. Lalu akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Pada bagian Folder Path, masukkan folder yang berisi file HTML yang sudah kalian buat. Kalian bisa mengganti nama foldernya di bagian Folder Name, tapi di sini saya tetap menggunakan nama folder saya, yaitu kelompok 6. Selanjutnya, centang bagian Read Only dan centang juga Auto Mount. Jika semua sudah sesuai, klik OK. Klik OK lagi. Sekarang kita akan menjalankan Ubuntu servernya kembali. Jadi, kita klik tombol Start. Tujuannya adalah untuk masuk lagi ke dalam Ubuntu karena kita perlu melakukan beberapa konfigurasi tambahan sebelum bisa mengakses file HTML kita di web server. Lalu seperti biasa, kalian akan diminta login. Masukkan username yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan 6. Jadi saya ketik 6, lalu tekan Enter. Selanjutnya, masukkan password kalian. Kalau sudah, tekan Enter lagi untuk login. Sekarang, setelah masuk ke dalam Ubuntu, kita jalankan perintah untuk memperbarui daftar paket terlebih dahulu sudo apt update. Setelah itu, lanjutkan dengan menginstal tools tambahan yang diperlukan VirtualBox agar folder sharing bisa berjalan dengan baik. Ketik sudo apt install build essential dkms linux headers uname r. Tekan Enter dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Di sini emang agak lama, jadi saya percepat videonya. Setelah proses instalasi selesai, kita lanjutkan dengan perintah sudo apt install VirtualBox guest utils. Tekan Enter dan tunggu lagi sampai proses instalasinya selesai. Setelah itu, kita perlu menambahkan user kita ke grup VBoxSF agar Ubuntu bisa mengakses shared folder. Ketik perintah sudo usermod ag VBoxSF $user
tekan Enter. Jika sudah, kita perlu melakukan restart sistem agar semuanya diterapkan. Ketik reboot, tekan Enter, dan tunggu sampai Ubuntu masuk kembali. Setelah masuk ke tampilan login, silakan masukkan username yang sudah kalian buat sebelumnya. Di sini saya memasukkan 6, lalu tekan Enter, setelah itu masukkan password kalian. Kalau sudah kemudian tekan Enter. Langkah berikutnya, ketik perintah ls bouillon media, lalu tekan Enter. Selanjutnya, masuk ke folder share yang sudah kita buat tadi. Sesuaikan dengan nama folder kalian, contohnya saya mengetik perintah cd media ssf ditam kelompok 6, lalu tekan Enter. Berikutnya, kita akan menyalin file HTML ke folder web server Apache, ketik perintah berikut. Setelah itu, kita hapus file indeks bawaan Apache. Ketik perintah berikut. Kemudian kita salin ulang file HTML kita ke folder web server, ketik perintah berikut. Lalu atur permission file dengan mengetik perintah berikut. Dan atur permission folder dengan mengetik perintah berikut. Setelah selesai, cek apakah Apache berjalan dengan benar, ketik sudo systemctl status Apache 2. Jika tampil halaman status Apache seperti biasa, berarti file HTML kalian sudah berhasil dimasukkan dan web server siap untuk dicek melalui browser. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah file HTML yang sudah kita masukkan ke dalam web server berhasil ditampilkan. Silakan buka browser di laptop kalian lalu ketikkan IP address dari server Ubuntu yang sudah kalian catat sebelumnya. Kalau prosesnya berhasil, maka halaman web yang tampil bukan lagi default Apache, tapi sudah berubah menjadi file HTML buatan kalian sendiri, artinya web server sudah berjalan dengan baik dan file HTML kalian sudah berhasil terbaca oleh Apache 2. Oke teman-teman, sampai di sini berarti seluruh proses instalasi sudah berhasil kita selesaikan. Mulai dari instalasi VirtualBox, instalasi Ubuntu server, konfigurasi SSH, pemasangan Apache 2, sampai memasukkan file HTML buatan kita sendiri ke dalam web server. Sekarang web server kalian sudah aktif dan sudah bisa menampilkan halaman HTML kalian sendiri melalui browser. Artinya, tugas kita di video ini sudah selesai dengan baik. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menyelesaikan tugas kuliah kalian juga. Kalau ada bagian yang kurang jelas, jangan ragu untuk ulangi videonya atau cek kembali perintah-perintahnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan semangat terus belajar sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.